kebetulan untuk di SMP Negeri 8 atau di Kota Denpasar kurang lebih yang terpilih itu adalah 30 guru. Itu guru SMP, SMA, dan SMK. Hanya 30 guru yang dilatih atau dibina sebagai pasda gitu. Dan saya bersyukur bisa terpilih, bisa belajar. Kemarin itu saya pelatihan di SMA Negeri 5 selama 3 hari, itu lumayan padat. Jadi dari pukul 8 sampai pukul 4 sore dengan segala pelajaran, dengan segala aktivitas yang menyenangkan. Ya, karena tidak menuntut hanya materi-materi saja, tapi kegiatan yang membuat kita tidak terlupakan. Namun juga memunculkan sejumlah efek negatif. Satu, kecanduan gawai atau media sosial, menurunnya kemampuan sosial, paparan konten negatif, menurunnya konsentrasi dan daya tahan belajar, plagiarisme dan kemalasan berpikir kritis. Terakhir adalah masalah kesehatan fisik. Ini akibat dari perkembangan internet yang sangat pesat. Isu dan tantangan bimbingan dan konseling. Satu, pemahaman yang belum utuh tentang peran guru BK. Dua, tantangan kesejahteraan psikologi murid yang semakin kompleks. Tiga, kompetensi guru dalam memberikan layanan BK yang belum merata. Tiga, guru mampu membantu murid membentuk growth mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga murid berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir. 4. Guru mampu menumbuhkan kebiasaan karakter positif yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. 5. Guru mampu memberikan dukungan awal kepada murid sesuai dengan kebutuhan psikososial. 6. Guru menguasai kompetensi sebagai penghubung partisipasi semesta antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan media, serta berbagai pihak dalam melaksanakan proses bimbingan karakter dan pengembangan potensi murid secara maksimal. Yang terakhir, guru menguasai berbagai pendekatan untuk mengoptimalkan peran seluruh ekosistem sekolah dalam menciptakan iklim sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan. Resiliensi. Jadi saya ingat LMS-nya, dia menerapkan 2 modul dari 7 modul yang saya dapatkan saat pelatihan tahap kemarin. Laporan praktik baik, modul yang kedua yaitu tentang laporan praktik baik SMP Negeri 8 Denpasar oleh Bu Badirian Dedi, Camat dan Bika Kota Denpasar. Topik layanan, tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Latar belakang, jurus metode hebat yang diimplementasikan tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Siswa seringkali dihadapkan pada kurikulum yang padat, ekspektasi tinggi dari orang tua dan sekolah, serta persaingan yang ketat, yang semuanya berkontribusi pada tingkat stres yang tinggi. Peningkatan kasus kecemasan, depresi, menyakiti diri, atau self-harm, hingga bullying di kalangan remaja menunjukkan adanya kerentanan mental yang perlunya penguatan ketahanan diri. Baik, 1. Untuk siswa, membantu siswa mengelola dan memahami emosi, meningkatkan daya tahan atau resiliensi, dan mendukung kesuksesan pembelajaran secara keseluruhan dengan menumbuhkan growth mindset dan kemampuan beradaptasi terhadap tantangan. Ini juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman karena siswa dapat mengekspresikan diri dan menghadapi masalah secara konstruktif. 2. Untuk sekolah, praktik baik ini menciptakan iklim kelas yang lebih aman, positif, dan mendukung perkembangan murid menjadi pribadi yang mandiri, berkarakter, dan tangguh. Hal ini dapat mencegah masalah psikososial dini, meningkatkan kolaborasi, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Lalu untuk guru BK, manfaat praktik baik ini,
Guru BK juga dapat menjalin komunikasi empatik, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta mengoptimalkan peran seluruh ekosistem sekolah untuk mendukung perkembangan optimal murid secara pribadi, sosial, belajar, dan karir. Topik layanan dan sasaran. Topik layanan mewujudkan generasi hebat melalui 7 jurus BK, yakni fokus pada pengelolaan emosi, sasaran kepada kelas 8B SMP Negeri 8 Denpasar. Otak manusia, yakni neokortex, yaitu untuk kemampuan kita berpikir logis, ada yang namanya limbik atau rasa empati, dan reptil. Saat otak kita memilih untuk ingin tempur atau kabur dari masalah yang kita hadapi. Guru menjelaskan responsible decision making, yaitu jeda dan memilih tindakan. Saat kita memiliki emosi, kita harus memiliki jeda, setelah itu baru ada respon tindakan. 4. Aplikasi. Guru meminta kepada siswa untuk menceritakan perasaan yang dialami saat ini, bagaimana mereka mengelola emosi mereka. Siswa diminta untuk membacakan tugas yang sudah dikerjakan. Lalu ada diskusi interaktif tentang emosi, media yang digunakan smart TV dan laptop. Juga berkontribusi pada kesehatan mental dan kualitas hidup secara keseluruhan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini, siswa dapat berinteraksi lebih baik dengan teman sebaya, terjadi sikap keterbukaan dan kepercayaan diri, suasana kelas lebih positif dan kondusif, penurunan frekuensi konflik kecil, dan peningkatan fokus belajar. Faktor pendukung dan penghambat. Dukungan wali kelas, respon positif siswa, metode yang menyenangkan. Faktor penghambatnya yaitu waktu yang terbatas untuk pelaksanaan kegiatan dan adanya perbedaan karakter siswa. Jadi setiap siswa yang memiliki karakter yang berbeda itu saat kita melakukan proses pendekatan metode ini itu berbeda pula waktu yang diperlukan. Ya, kesimpulannya, jurus kelola emosi memberikan hasil positif dalam meningkatkan kesadaran diri dan regulasi emosi siswa. Praktik ini dapat terus dikembangkan dengan kolaborasi bersama guru dan guru mata pelajaran. Kita seringkali berhadapan dengan emosi dan masalah negatif siswa. Resiliensi pribadi, guru BK berfungsi sebagai pelindung, membantu mereka mengelola stres kerja dan bangkit kembali dari kasus yang menantang. Langkah implementasi, topik layanan dan sasaran. Topik layanan, tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Sasaran, siswa atas nama e-community kelas 8B. Langkah-langkah metode dan strategi, perencanaan, mengidentifikasi siswa yang memerlukan layanan, menyusun RPL, BK, menentukan metode. Metode yang saya gunakan adalah konseling individu. Pelaksanaan, membangun hubungan atau rapport. Konselor menerima kedatangan Rosi ke ruang BK dengan sepenuh hati. Eksplorasi masalah. Konselor menanyakan penyebab kedatangan Rosi ke ruang BK setelah diketahui bahwa Rosi telah dimarahi oleh guru mapel karena tidak membuat PR. Guru BK menanyakan kembali bagaimana pendapat Rosi tentang siswa yang tidak membuat PR, apakah tindakan tersebut benar atau salah. Rosi menjawab, itu adalah hak siswa membuat PR atau tidak. Rosi sebenarnya rajin belajar, namun Rosi tidak pernah mendapat rating sehingga Rosi merasa kecewa dan menjadi malas untuk belajar lagi. 3. Konseptual. Guru BK menjelaskan pengertian resiliensi untuk membantu siswa mengubah pola pikir dari fixed mindset menjadi growth mindset.
Siswa diminta untuk menebak kalimat apakah fixed mindset atau growth mindset, memberikan pemahaman perbedaan antara dukungan dan pujian. Siswa diminta menebak kalimat apakah kalimat tersebut termasuk dukungan atau pujian. Metode berikutnya yaitu aplikasi. Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan pola pikir fixed mindset dan growth mindset. Dari jawaban siswa, guru BK yakin siswa sudah paham dengan materi resiliensi yang disampaikan. Lalu menyimpulkan hasil, guru BK yakin Rosi sudah paham materi resiliensi dan dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari. Rosi pun dapat menceritakan apa yang Rosi pahami tentang resiliensi kepada teman-temannya, sehingga pola pikir growth mindset dimiliki oleh siswa di SMP 8. Media yang digunakan adalah laptop. Evaluasi. Kemampuan Rosi menerapkan teknik yang diajarkan, mengalami perubahan sikap Rosi dalam interaksi sehari-hari. Rosi dapat menunjukkan peningkatan pada indikator resiliensi seperti kemampuan mengatasi kesulitan, optimisme, dan daya juang. Refleksi. Rosi bersedia berbagi pengalaman kegagalan, optimisme, regulasi emosi atau reaching out, mencari dukungan. Hasil yang dicapai, perubahan kognitif. Rosi menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang growth mindset dan fixed mindset. Perubahan afektif, tingkat kecemasan saat membahas kegagalan tampak berkurang. Rosi yang awalnya diam berani berbagi pengalaman kegagalan. Perubahan perilaku, secara umum perilaku Rosi sudah mengalami perubahan. Rosi lebih rajin dalam membuat PR. Faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung, dukungan wali kelas, respon positif siswa, metode yang menyenangkan. Penghambat, waktu terbatas, perbedaan karakter siswa. Kesimpulan, praktik baik tumbuhkan resiliensi ini telah berhasil memicu kesadaran akan pentingnya daya lanjut dan growth mindset. Namun, praktik ini perlu diperkuat dengan fokus yang mendalam pada regulasi emosi praktik dan tindak lanjut yang konsisten agar keterampilan resiliensi yang dipelajari dapat benar-benar menjadi karakter dalam kehidupan sehari-hari siswa. Meminta siswa menuliskan bagaimana contoh kalimat tentang pola pikir fixed mindset dan growth mindset, tentang kesuksesan, kegagalan, kesulitan, lalu masalah dan kritik. Fixed mindset yang siswa buat, mungkin saya bacakan sedikit ya. Kesuksesan, saya tidak akan pernah sukses karena saya tidak pernah mendapatkan ranking. Pola pikir growth mindset, saya pasti akan sukses jika saya terus berusaha. Lalu untuk kegagalan, fixed mindsetnya, contoh kalimatnya, saya sudah lelah. Sudah cukup sampai di sini, lebih baik saya berhenti. Pola pikir growth mindset-nya, usaha tidak akan mengkhianati hasil, saya masih bisa jika tetap berusaha. Ya, jadi ini materi yang saya berikan tentang tumbuhan resiliensi, yaitu pola pikir fixed mindset dan growth mindset. Ya. Jadi 2 modul tersebut